Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Kali ini saya mengupdate hasil pertandingan dari grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 3 antara Jepang melawan China dan juga Bahrain melawan Australia. Jadi Bahrain berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Kemudian Jepang berhasil mengalahkan China dengan skor telak 7-0 teman-teman. Jadi ini warning buat Indonesia bahwa Indonesia sebenarnya bisa masuk Piala Dunia. Tetapi ada satu persyaratan. Apa itu? Indonesia harus tanamkan mindset bahwa mereka harus masuk ke lapangan dengan satu tujuan, satu misi, yaitu menang, menang, dan menang. Jangan ada mindset bahwa kita harus imbang atau kalah melawan negara-negara ini, karena sesuai dengan prediksi bahwa sebenarnya Bahrain ini harus kalah dari Australia, tetapi justru malah sebaliknya, Australia yang harus kalah dari Bahrain. Ya walaupun dengan gol bunuh diri. Australia bermain dengan 10 orang, tetapi kembali lagi Australia dibuat kerepotan oleh Bahrain. Nah ini sebenarnya warning buat Indonesia. Kita harus bermain hati-hati dengan Bahrain. Kemudian kita juga harus optimis bahwa kita bisa masuk Piala Dunia. Ya, karena negara-negara yang sudah diprediksi seharusnya kalah, tetapi ini mereka justru menang teman-teman. Ya berbeda cerita antara Jepang dan juga Cina. Kalau berbicara kualitas antara Jepang dan Cina, ya Jepang di atasnya China. Nah selanjutnya Indonesia akan lawan Australia, Bahrain, dan Jepang. Nah sebentar ya beberapa jam ke depan lagi ini Indonesia akan lawan Arab Saudi. Ya kita doakan bersama semoga Indonesia bisa mencukur juga Arab Saudi dengan ya skor yang tipis lah, 1-0. Itu sudah modal buat Indonesia. Jadi bisa dari posisi 3 itu mengangkat mental anak Indonesia. Bisa saja ke depannya kita itu bisa mengalahkan Australia, Bahrain, Cina. Apalagi dengan ditambahnya kedatangan Martin Paes yang sudah resmi sebentar akan bermain melawan Arab Saudi. Nah ini mental pemain, rasa percaya diri pemain, saya pikir ini sangat terjaga sekali. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga sebentar mereka bermain lepas, bermain tanpa beban, memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik, dan mereka bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi Indonesia bisa mengunci posisi ketiga di pertandingan pertama ini teman-teman, di laga away. Jadi ya sama-sama kita doakan semoga Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Bagaimana tanggapan netizen Indonesia soal pertandingan di grup C lainnya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Australia kalah dari Bahrain 1-0 guys. Wah luar biasa nih Bahrain nih. Walaupun tadi infonya tuh ada permainan yang kurang sehat, tapi sebenarnya itu kan permainan bola ya. Tapi ya gimana namanya, mungkin Australia kepancing kan. Ini Australia kalah di kandangnya guys. Main di Australia di home tapi kalah 1-0. Bahrain bisa cetak 1 gol, juga katanya on goal, terus akhirnya dapat 3 poin nih. Berita dari Fakta Bola ya. Tadi gue juga sempet nyari sih pertandingan ini. Babak pertama tuh masih 0-0 guys, dan katanya Australia tuh mainnya dari kiri mulu. Gimana nih menurut lo? Apakah nanti di GBK dia akan ngamuk nih lawan Indonesia nih, karena dia akan curi poin juga. Australia gue pikir bisa menang, ternyata nggak menang. Itulah berita bola 15 detik. Jangan lupa follow guys, let's go. Nah ini kesempatan buat Indonesia. Kita bisa belajar, evaluasi, menonton ulang pertandingan Bahrain dan juga Australia. Kalau Australia bermainnya itu monoton, maka ini kesempatan buat Indonesia. Indonesia bisa mencuri poin nanti di kandang sendiri di GBK. Kemudian kalau kita melihat Bahrain, sebenarnya kita itu pernah punya sejarah dengan Bahrain, di mana kita pernah dibantai 10-0. Itu dulu teman-teman, itu dulu. Kalau sekarang saya pikir berbeda. Kalaupun mereka bisa mengalahkan kita itu mungkin dengan skor 1-0. Tapi saya tetap optimis Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini teman-teman. Jadi kalau melihat dari komposisi pemain Indonesia yang sekarang, saya pikir akan sangat mudah sekali kita mengalahkan Bahrain kali ini teman-teman. Apalagi Cina dan juga Australia, pasti kita akan mengalahkan mereka. Percaya saja, saya tetap optimis teman-teman. Laga ini membuktikan apa? Bahwa sepak bola itu ditentukan di atas lapangan, yes, betul, bukan bro, di atas kertas. Ya, dan anything can happen in football. Siapa yang menyangka Bahrain bisa bahkan mencuri poin aja deh di kandang Australia loh, di kandang Australia. Tapi bukan hanya mencuri poin mereka, tapi mengalahkan Australia. Artinya Australia ini bukan tim yang tidak mampu dikalahkan sama sekali. Mereka bukan tim yang unbeatable. Mereka mampu dikalahkan oleh Bahrain yang walaupun kena kartu merah, itu happens, tapi mereka. Ya, kalau Bahrain bisa mengalahkan Australia, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu kan pertanyaannya. Pasti bisa. Kita harus tanam optimisme di kepala kita bahwa
Indonesia bisa kalahkan Australia nanti, tapi kita lewati dulu Arab Saudi, ya kan? Itu nggak bisa cetak gol selama 77 menit, ya kan? Artinya ya mereka kesulitan, ya mereka Bahrain menunjukkan kalau nggak salah cuma 3 shots, tapi dan ball possession cuma 29, artinya mereka full parkir bus. Nah itulah yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi tim-tim yang di atas kertas underdog seperti kita juga salah satu untuk ya jangan pantang menyerah, jangan menganggap kalau kita away apalagi ke tim yang kuat ya nanti lawan Arab Saudi contoh itu udah pasti kalah. Enggak, anything can happen. Siapa tahu pada saat nanti laga perdana pemain Saudi juga masih panik, masih nervous atau apa, belum chemistry belum menyatu, bisa aja kita curi poin. Ya jadi inilah yang harus ditanamkan. Oke? Iya betul sekali bro. Jadi semoga saya sih berharap timnas Indonesia bisa bermain terbuka, ya kan, bisa bermain lepas. Ya setidaknya bisa tahan imbang itu sudah sangat bersyukur sekali. Walaupun di atas kertas sekali lagi sorry to say bahwa Arab Saudi ini jauh di atasnya kita, jauh sekali di atasnya kita. Secara peringkat FIFA saja mereka ada di peringkat 50-an, sedangkan kita di 130-an men. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak kalau di atas kertas. Tetapi yang menentukan itu bukan atas kertas, yang menentukan itu 90 menit plus extra time di lapangan teman-teman. Jadi ya kita harus tetap optimis bahwa Indonesia sebentar setidaknya bisa menahan imbang lah, 1-1 atau 0-0 di kandangnya Arab Saudi teman-teman. Menang lawan Australia, kejutan terjadi. Hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia adalah drama-dramanya tim Timur Tengah seperti Bahrain melawan Australia. Australia dibuat sedikit frustasi dan banyak terpancing emosi dikarenakan banyak pemain-pemain yang Bahrain terjatuh. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi Indonesia dikarenakan pemain dari Australia mendapatkan kartu merah. Nomor punggung 11 Yengi yang mendapatkan kartu merah di menit ke-77 dan terjadilah proses gol cepat setelah kartu merah tersebut melalui tendangan dari sektor kiri dan deflected kepada pemain belakang dari Australia yaitu Soutar. Gol 1-0. Setelah itu permainan dari Australia sangat tampil luar biasa sebenarnya dari babak pertama, babak kedua menguasai jalannya pure laga. Namun gara-gara drama, gara-gara terpancing emosi, semua permainannya menjadi buyar. Ya, itulah yang harus diwaspadai Indonesia nanti malam yang akan berhadapan dengan Arab Saudi. Hati-hati dengan drama yang terjadi di lapangan. Jangan sampai kita terprovokasi dan akhirnya kita menjadi tidak bermain baik. Ya, betul sekali. Tapi teman-teman, tapi ada tapinya ini. Indonesia punya pengalaman dengan negara-negara Timur Tengah. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena ketika kita lawan Qatar di Piala AFC U23 itu kita dibuat kerepotan sama Qatar bukan karena permainannya, tetapi karena aksi pemain-pemain Qatar itu yang memprovokasi pemain Indonesia. Sampai-sampai Ivar Jenner itu kena kartu merah. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kalau nanti misalkan kita lawan Arab Saudi dan tipe permainannya mereka memprovokasi Indonesia, kita bisa belajar jangan sampai kita terprovokasi. Kita yang harus memprovokasi mereka. Jadi ya jangan sampai kita terprovokasi dari tim-tim Timur Tengah ini teman-teman, karena mereka jago sekali untuk memprovokasi lawan, apalagi sebentar lawan Arab Saudi. Nah ini back mereka yang satu yang suka jahil, si Al-Bulai ini, dia itu sering memprovokasi pemain-pemain lawan. Ya sekelas bintang saja dia bisa provokasi, apalagi pemain-pemain Indonesia yang bukan bintang, iya kan? Jadi semoga mereka tidak terprovokasi, karena kita tahu pemain-pemain Arab Saudi ini ya khususnya negara-negara Timur Tengah lah, tipe-tipe permainan sepak bola mereka itu suka memancing emosi pemain lawan, ya kan? Ada juga yang bermain bagus, tetapi ya kebanyakan mereka suka memancing emosi lawan, memprovokasi lawan. Jadi semoga Indonesia bisa menahan emosi, jangan sampai terprovokasi. Semoga bisa menang. Kita doakan bersama mereka harus menang lawan Arab Saudi. Kita nonton, kita harus dukung mereka. Yang bisa langsung hadir ke Stadion King Abdullah, langsung saja ke sana. Dan kita yang tidak bisa hadir ke sana, kita live streaming, kita nonton mereka, kita kasih dukungan kita kasih doa kita supaya mereka bermain, Tuhan berserta mereka dan mereka bisa menang dan kita bisa menciptakan sejarah dan kita bisa lolos ke Piala Dunia dan kita bisa dukung negara kita sendiri, tidak perlu lagi kita dukung negara-negara lain, iya kan? Oke teman-teman, sekian update kali ini. Terima kasih nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena di channel ini saya banyak membahas soal sepak bola. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.